Perkenalkan, nama saya Valencia Pangesti, NIM 1804348. Pada kali ini saya membuat webinar video presentation untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk tugas yang kelima. Pertanyaan yang pertama dari buku Kelly, is big data really a problem on its own, or are the us control and security of the data the true problems? Provide specific example to support your answer. Big data memang merupakan masalah, tetapi tidak sebesar masalah pada skala penggunaan, kontrol dan keamanan data. Pada big data, masalah terletak pada data dianalisis, dikelola, dan digunakan. Dengan semua data yang disimpan, perusahaan memiliki masalah dalam penggunaan dan menganalisis dan mengelola data menjadi masalah. Keamanan dunia maya adalah salah satu masalah terbesar yang sedang meningkat. Contohnya adalah serangan keamanan pada target. Peretas mencuri semua informasi yang tersimpan di dalam basis data target, termasuk informasi pelanggan seperti informasi kartu kredit, nama, alamat, identitas, jaminan sosial, dan banyak lagi. Jadi tidak mengambil kredit dari masalah data yang besar, masalah keamanan dan kontrol dunia maya jauh lebih penting. Ya, datanya mahal, tetapi juga membantu Anda dalam membuat keputusan lebih cepat, mempercepat proses lebih dari sebelumnya. Pertanyaan yang kedua, what are the implications of having incorrect data point in your big data? What are the implications of incorrect or duplicated customer data? How valuable are decisions that are based on faulty information derived from incorrect data? Jawabannya, poin data yang salah dalam big data dapat menyebabkan perusahaan membuat keputusan bisnis berdasarkan poin-poin yang salah, yang dapat berdampak negatif pada suatu perusahaan. Efek negatif juga dapat terjadi dengan data pelanggan yang salah dan duplikat, karena ini dapat mempengaruhi seberapa baik atau buruk perusahaan dapat berhubungan dan bersosialisasi dengan pelanggannya. Informasi yang salah yang berasal dari data yang salah dapat dengan mudah menjungkir-balikan bisnis. Misalnya, jika seorang karyawan lupa memperbarui database dengan apa yang dibutuhkan bisnis untuk mendapatkan stok, bisnis tersebut mungkin kehilangan pelanggan, karena mereka akan mencari tempat lain untuk membeli produk yang sudah habis. Pertanyaan yang ketiga, explain why master data management is so important in companies that have multiple data sources. Manajemen master memberi perusahaan kemampuan untuk menyimpan, memelihara, dan bertukar dan menyinkronkan data secara konsisten, akurat, dan tepat waktu dengan versi kebenaran tunggal. Untuk data master inti perusahaan, secara konsisten, manajemen data master mengelola data yang dikumpulkan dari seluruh organisasi, mengelola data dari berbagai sumber, dan mengelola data di seluruh proses bisnis dalam suatu organisasi. Yang kedua dari buku balasan, pertanyaan yang pertama, what is virtualization and how has it helped drive the big data era? Jawabannya, virtualisasi adalah pembuatan suatu bentuk atau versi virtual dari komputasi, misalnya sistem operasi, perangkat storage atau penyimpanan data, atau sumber daya jaringan. Cara virtualisasi membantu mendorong era data besar, yaitu dengan memberikan single point of view dari keseluruhan data dengan menggabungkan data dari berbagai sumber. Yang kedua, mempartisipasi sumber daya yang tersedia dengan menggabungkan banyak aplikasi dan sistem operasi dalam satu sistem fisik. Yang ketiga, setiap mesin virtual dipisahkan dari sistem fisik host dan mesin virtual lainnya. Yang keempat, mudah mengidentifikasi layanan karena dipresentasikan dalam satu file. Pertanyaan yang kedua, what is distributed computing and how has it helped drive the big data era? Jawabannya, distributed computing atau data yang tidak terpusat berarti memproses dan mengelola algoritma di banyak mesin dalam lingkungan komputasi. Komponen utama dari big data yaitu lingkungan komputasi terdistribusi. Dengan komputasi terdistribusi, setiap komputer saling terhubung di wilayah geografis dan bekerja sama untuk bisa terlaksana beban kerja atau proses komputasi seolah mereka adalah satu lingkungan komputasi tunggal. Pertanyaan yang ketiga, why would a business be data-rich but information poor? Apabila data dikumpulkan setiap hari, tetapi tidak memiliki cara yang jelas untuk menganalisisnya, maka bisnis tersebut dianggap kaya data tetapi miskin informasi. Faktor penyebab hal tersebut bisa terjadi yaitu yang pertama, memasukkan data ke dalam bentuk yang tidak dapat digunakan. Yang kedua, dibatasinya penggunaan data pada sistem lama.
Pertanyaan yang keempat, what is a data warehouse and why would a business want to implement one? Jawabannya, data warehouse adalah data yang didesain khusus untuk mengerjakan proses query, membuat laporan, dan analisa, serta dapat menyimpan data business history dari sebuah organisasi atau perusahaan, di mana data tersebut tidak tersimpan secara rinci atau detail. Data warehouse juga merupakan salah satu sistem pendukung keputusan, yaitu dengan menyimpan data dari berbagai sumber, mengorganisasikannya dan dianalisa oleh para pengambil kebijakan. Bisnis menerapkan data warehouse karena sebagai alat intelijen bisnis yang memungkinkan organisasi untuk memastikan data secara konsisten, membuat keputusan yang lebih baik dan dapat meningkatkan keuntungan. Pertanyaan yang ketiga dari buku Lockdown, pertanyaan pertamanya yaitu define the problem described in this case, how serious a problem is it? Pertanyaannya, masalah yang ada pada kasus tersebut yaitu tentang gagalnya angkatan udara dalam merekam data atau informasi penting. Pada sistem peradilan, sangat penting menyimpan catatan tentang perilaku buruk sebelumnya, karena apabila sistem gagal dalam mencatat informasi pada database, maka akan terjadi sesuatu yang mengerikan, seperti kasus kriminal yang dilakukan oleh Kelly. Dengan tidak dimasukkan ke dalam database Pusat Informasi Kriminal Nasional, maka membuat Kelly bisa lulus dari pemeriksaan latar belakang. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam menciptakan titik buta antara militer dan Departemen Kehakiman. Pertanyaan yang kedua, what management, organization, and technology factor contributed to this problem? Faktor manajemen, organisasi, dan teknologi yang berkontribusi terhadap masalah ini yaitu yang pertama, manajemen. Adanya kelalaian yang dilakukan oleh Angkatan Udara dalam merekam data atau informasi penting pada database NCEC yang digunakan untuk menandai pembelian senjata terlarang, dan hal ini menyebabkan Kelly lulus dari pemeriksaan latar belakang dan dapat membeli senjata. Yang kedua, organisasi. Kesenjangan besar dalam berbagai informasi database antara militer dengan Departemen Kehakiman telah menciptakan titik buta dalam pemeriksaan latar belakang dan penegakan hukum. Yang ketiga, teknologi. Ketidakefektifan dari sistem NCEC. Pertanyaan yang ketiga, what is the political and social impact of incomplete record keeping in the FPI, NCEC, and NECS database? Dampak sosial, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja militer dan penegak hukum, di mana tidak lengkapnya pencatatan pada database NCEC, sehingga menimbulkan tragedi nasional tersebut. Sebenarnya hal tersebut bisa dihindari apabila Angkatan Udara mengikuti protokol dan sejarah kriminal Kelly akan dapat diketahui. Dampak politiknya terjadi kesenjangan besar dari berbagai informasi database antara militer dan Departemen Kehakiman dalam memeriksa latar belakang yang mempengaruhi penegakan hukum. Sekian dari saya, terima kasih.